Buka happy, buka hoki. Ketemu lagi dengan saya, Akino. Saya tertarik membahas soal ada yang menganggap Feng Shui ini pesugihan. Ya, pesugihan artinya cara untuk kaya dengan cara-cara yang mistis. Gitu. Nah, tentu ini menarik, gitu ya, menarik. Karena saya menduga yang menganggap bahwa Feng Shui adalah pesugihan, tentu dia memiliki misinformasi atau informasi yang salah ataupun persepsi yang salah terhadap Feng Shui. Nah, ada 5 alasan bahwa Feng Shui itu bukan pesugihan. Memang kalau kita lihat, orang kadang-kadang menganggap pesugihan itu pergi ke Gunung Kawi. Saya sejujurnya tidak berani mengatakan apakah seseorang ke Gunung Kawi ya itu adalah pesugihan. Karena faktanya orang ke situ bisa saja wisatawan ya, dan bukan hanya bukan hanya suku-suku tertentu. Ternyata ke Gunung Kawi pun merupakan suatu wisata ya, wisata religi yang dikunjungi oleh berbagai suku yang secara merata di seluruh Indonesia. Saya mengutip berita dari Malang Times, dan ternyata wisata religi Gunung Kawi itu tercatat setiap tahun kira-kira 68.000 orang, di mana dari angka tersebut 1.349 adalah wisatawan mancanegara dan 67.000 sekian adalah wisatawan domestik yang datang dari berbagai daerah pulau ya, berbagai daerah dan pulau untuk apa? Untuk wisata religi dan memanjatkan doa. Nah, kita tidak bisa ya dengan hanya berita ini kita wah ini 68.000 orang semua adalah pesugihan. Memang kita dengar setiap doa orang. Memang kita tahu setiap orang punya persoalan. Dan tidak semua orang yang pergi ke situ memiliki persoalan. Ini berita dari Detik.com ya, pengunjung Gunung Kawi berasal dari multiras ya. Ada yang dari Jawa, Madura, Bali sampai keturunan Tionghoa. Mungkin kita harus sepakat dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan pesugihan? Mungkin yang dimaksud adalah pesugihan adalah satu janji, satu sesajen yang kita berikan entah apa itu, kemudian tiba-tiba kita kaya mendadak tanpa ada usaha yang keras. Jadi apapun yang dilakukan pasti lancar dan jadi kaya raya. Nah, kalau definisi itu diterapkan, itu tidak ada di dalam Feng Shui. Kenapa? Karena alasan yang pertama, Feng Shui tidak menjanjikan kekayaan. Dan Feng Shui bukan membahas soal kekayaan. Sekali lagi ya, Feng Shui tidak membahas soal kekayaan. Feng Shui membahas apa? Feng Shui membahas soal qi, soal energi. Dan energi ini bisa diakses oleh siapapun. Oleh siapapun artinya yang tentu. Karena ini adalah energi yang halus, maka yang hanya bisa dirasakan, yang hanya bisa merasa adalah orang yang berlatih. Artinya kalau kamu, siapapun yang berlatih, tentu bisa merasakan qi dan memahami qi, mengenal qi dengan baik. Nah, karena dia menata qi, sebagai akibatnya tubuh menjadi sehat, orang jadi bahagia, semangat kerja, kemudian dengan semangat kerja, dengan sehat dan bahagia, kemampuan dia untuk mencari materi tentu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang qi-nya di bawah standar. Kenapa? Kan tadi, kalau orang nggak bahagia, orang hanya khawatir, cemberut, ataupun yang lain yang negatif terus, kira-kira bisa nggak diterima oleh sahabatnya? Bisakah dia diterima di lingkungan kerjanya? Tentu nggak bisa. Orang yang bahagia diterima oleh lingkungan persahabatannya dan diterima di dunia kerja, bahkan di dunia usaha. Begitu pula kalau sehat. Kalau sehat paling tidak apa? Sudah irit ya, sudah dapat menghemat biaya kesehatan yang begitu luar biasa. Dan kalau dia sehat, maka daya juangnya menjadi
di atas rata-rata kalau dibandingkan orang yang kurang sehat. Nah, bagi yang tertarik untuk mempelajari Qi dan mengenal Qi, saya sudah menyediakan 3 video, yaitu berkaitan dengan meditasi. Coba 7 hari berturut-turut, tapi ini bukan pakai jampi-jampi atau mandi kembang 7 rupa atau pakai jarum apa-apa, nggak ada. Saya nggak melihat. Kamu hanya perlu meditasi, ya. Boleh pakai instruksi saya, nggak pakai nggak apa-apa, dengerin, cuma ikutin step by stepnya, kemudian bermeditasi. Nah, mudah-mudahan kalau rutin ya dilakukan, artinya setiap hari misalnya setengah jam, 1 jam, saya akan yakin sekali kalau tidak sampai 14 hari, Anda sudah mulai merasakan adanya energi. Anda merasa lebih bahagia, Anda merasa lebih hidup ini lebih penuh. Coba lihat komentar-komentar. Komentar-komentar itu ada yang memang langsung ke saya juga. Terima kasih yang tadinya suka sulit tidur menjadi mudah tidur, lebih bersemangat, dan lain-lain. Dan ini adalah bentuk dari apa? Tidak ada yang nambah. Tidak ada sesuatu yang nambah. Tapi begitu kita melihat ke dalam, berlatih ke dalam, Qi itu bangkit. Yang kedua, Feng Shui itu adalah metode. Artinya bisa diajarkan, bisa belajar. Jadi ketika setiap orang mempelajari metode dengan baik dan benar, maka seketika dia bisa memahami cara menata energi di dalam rumahnya. Jadi ini artinya, ini semua orang bisa. Semua orang bisa. Semua orang bisa jadi guru, semua orang bisa menjadi ahli Feng Shui, ya. Jadi ini bukan ilmu yang khusus atau wangsit atau lain-lain, nggak ada. Yang ketiga, Feng Shui tidak membutuhkan sesajen ataupun janji atau apapun, nggak ada, ya. Dan yang keempat, Feng Shui itu semua orang sudah ada Feng Shui. Kenapa? Karena orang membutuhkan ruangan. Karena orang membutuhkan tempat tinggal. Setiap orang membutuhkan namanya lantai, dinding, atap, membutuhkan lemari, membutuhkan meja, membutuhkan kursi, membutuhkan jendela. Bahkan yang tinggal di gua pun membutuhkan Feng Shui. Apa artinya? Kita sudah memiliki tempat. Kita memiliki rumah. Udah ada pintu, udah ada jendela, udah ada dinding, ya kan, udah ada lemari gitu. Sebenarnya apa sih yang musuh terbesar dari manusia? Yang dikatakan adalah ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan kita tidak pernah menata pintu kita, ya. Kita tidak pernah menata jendela kita. Dulu waktu saya awal kuliah arsitek, itu banyak orang belum mengenal arsitek. Jadi dia menjadi arsitek-arsitekan gitu. Letak pintu nggak nyaman, ya kan? Jendela nggak bener gitu. Itu Feng Shui. Setelah orang mempelajari arsitek dan arsitek profesinya berkembang, maka setiap orang membutuhkan bimbingan arsitek. Paling tidak pintunya nyaman untuk dibuka, jendelanya memang nyaman atau cukup udara yang masuk, ataupun ventilasinya memang baik gitu. Jadi alangkah baiknya bagi orang yang baru merencanakan memiliki rumah atau sudah memiliki rumah, tidak ada salahnya untuk menata ulang, membongkar ketidaktahuannya sehingga menjadi lebih tahu, menata apa yang ada di dalam rumah kita. Dan yang kelima, sebelum kelima, tunggu yang satu ini lewat dulu. Pertanyaan-pertanyaan soal kuah dan arah hadap saya masih terima. Saya senang sekali bisa melayani. Cuman mohon maaf kalau tadi ada yang ketinggalan karena itu tadi hampir 35 orang. Dan kesulitan saya adalah ketika banyak yang memberikan komentar ketika dia sudah berada di bawah sekali, kadang-kadang saya juga miss
Jadi tolong bagi yang belum dijawab, tolong diketik ulang lagi di kolom komentar sehingga segera saya dicatat. Kecuali yang sudah saya tulis dicatat, itu tadi sudah saya sajikan. Kemudian saya punya satu gagasan. Saya sebenarnya ingin men-sharing ilmu ini kepada kalian sehingga kalian sendiri bisa untuk mengecek kuah dan arah hadap. Nah, tapi tentu karena ini profesi, ya, saya mau membuka rahasia ini, mengajarkan kalian, tapi dengan satu syarat, bantu saya mengembangkan channel ini sehingga mencapai angka 100.000 subscriber. Angka ini kelihatannya besar sekali, tapi ini memang setimpal. Gimana caranya? Sederhana, yaitu kamu men-share, merekomendasi ke 10 orang, ayo kunjungin channel Akino Asaro karena kamu di situ bisa belajar ilmu Feng Shui. Atau dengan kata-kata rekomendasi dari karangan kalian sendiri. Saya yakin kalian tentu lebih pintar dalam berbahasa kepada teman kalian dibanding dengan apa yang saya sarankan. Oke? Deal? Kita lanjut ke yang kelima. Feng Shui adalah microclimate. Apa artinya? Feng Shui adalah penataan iklim setempat. Dan iklim setempat jika kita tata akan membantu pertumbuhan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Ya, istilah ini memang datang dari istilah pertanian. Jadi suatu tanaman, misalnya yang terkenal di Prancis 1600 yang disebut dengan fruit wall, di mana ketika iklim terlalu dingin, tanaman tidak bisa menghasilkan buah yang bagus. Dan oleh petani-petani dibikinlah dinding-dinding sehingga di dalam microclimate tersebut, hawa panas yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut bisa terjaga. Memang di Tiongkok tidak disebut dengan microclimate, tapi ini datangnya dari pertanian, yaitu bagaimana menata keadaan. Dua unsur yang paling penting, air dan api. Ya, tadi panas dan dingin. Sehingga yin dan yang, ya kan, bisa mempengaruhi pertumbuhan manusia. Seperti tanaman juga membutuhkan qi yang baik. Ya. Kalau dia tidak tertata iklim mikronya, maka tanaman itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa saya ingin durian warna kuning, tapi kita tidak tahu sebenarnya microclimate seperti apa sehingga durian tersebut bisa warnanya kuning dan bisa warnanya orange. Ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi Feng Shui adalah studi tentang microclimate berkaitan dengan seluruh alam semesta, yaitu tumbuhan, manusia, dan binatang. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa pukul loncengnya. Keep rolling. Sampai ketemu.